di dalam ajaran Bible, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit. Kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang datangnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam Yohanes 16 mengabarkan akan datangnya roh kebenaran. Jadi Yesus pergi dan yang datang adalah penghibur lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yesus datang nanti ketika dia membawa tanda. Dia tampil di tengah langit. Itu Yesus yang datang. Tapi kalau itu tidak ada tanda ini, maka itu bukan Yesus. Ada data yang menarik untuk diurai di dalam Ibrani 9 nomor 27 sampai nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut surat Ibrani 28, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya kepada saudara pastor, Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Silakan. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Tadi saya mute soalnya berisik. Ya. Jadi dari bagian-bagian Alkitab yang dikutip oleh Bang Juma, sebenarnya konteksnya itu harus dipahami. Nah, mengenai akan menyatakan diri, itu makna eskatologis. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, di situ ada penegasan bagaimana Kristus kelak datang menyatakan diri. Ya, jadi ada di situ dijelaskan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya. Nah, peristiwa ini akan terjadi pada waktu hari pengangkatan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus sendiri di surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lama bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu konteks eskatologis. Jadi ini penampakan secara fisik, ya, datang dalam wujud sama seperti pada waktu naik ke surga. Nah, itu konteksnya. Oke. Oke, Pak Pastor. Jadi yang datang kepada Paulus itu juga berdasarkan pengakuan Paulus sendiri. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Jadi Paulus mengakui dia melihat. Paulus mengaku melihat Yesus. Sedangkan Ibrani 9 nomor 8, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Karena sekali lagi dia menyatakan diri itu nanti ketika dia datang membawa tanda. Nah, yang datang kepada Paulus menyatakan diri dan Paulus melihatnya ini siapa? Bukankah Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dan Pak Pastor mengatakan di dalam kitab Lukas 1 atau di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti Yesus akan turun ke bumi nampak seperti manusia, lengkap dengan daging. Maka ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, ya nampak dagingku sebagai anak manusia di tengah langit. Jadi akan semakin berat.
Kalau pastor berbicara mengenai eskatologi, kenapa? Paulus sendiri yang mengatakan sekali lagi, bukankah aku telah melihat? Kalau dia melihat berarti ada fisik. Nah, fisik Yesus itu nanti datang setelah dia bersama dengan tanda berakhirnya kehidupan di bumi ini. Jadi sekali lagi saya katakan, yang datang kepada Paulus itu siapa? Karena Paulus melihat. Sedangkan Yesus datang sekali lagi. Dan malaikat mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan tubuh manusia. Dan Yesus mengatakan aku akan datang lengkap dengan tubuh manusia. Dan kedatangannya hanya sekali lagi saja. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Silakan. Baik, jadi pertama dari penjelasan tadi itu secara eskatologis bahwa dia akan datang di angkasa. Ya, konteksnya itu datang di angkasa. Nah, sedangkan yang dibawa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 ini sebenarnya penyataan. Kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 Paulus ketika menuju Damsyik itu ditangkap oleh satu suara. Nah, suara itu adalah suara Yesus Kristus. Ya, suara Yesus Kristus dalam suatu penglihatan. Nah, bukan satu penampakan secara fisik. Itu. Jadi di dalam satu Kisah Para Rasul pasal 9 itu dijelaskan. Dalam perjalanan Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu. Lalu kemudian ada saksi peristiwanya yang memberikan penegasan bahwa suara yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus Kristus. Itu Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi konteksnya berbeda. Konteks eskatologis dengan konteks bagaimana Yesus datang kepada Rasul Paulus. Ya, silakan.